Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TIU tentang pola kalimat. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Hubungan objek pada kalimat, anak kecil itu diminta ibunya membeli sikat dan kain pel di warung. Nah, ini objeknya, membeli sikat dan kain pel. Ini adalah alat pembersih. Alat pembersih. Nah, setara dengan Bu Susi sedang memakan. Ini predikat. Daun singkong dan singkong. Nah, ini objeknya. Pak Subur menjual predikat. Sapu dan kemocing. Nah, sapu dan kemocing. Ini alat pembersih. Kalau yang ini adalah makanan. Masyarakat adalah senang menonton wayang dan layar tancap. Ini tontonan. Daerah wisata telah memakan korban jiwa sebanyak. Nah, ini objeknya ini. Memakan korban jiwa. Nah, ini objeknya. Ini salah berarti. Bu Ani membersihkan predikat lantai dan bak mandi. Ini berarti ini objek yang dibersihkan. Sedang yang sikat dan kain pel ini alat pembersih. Kalau yang A makanan, alat pembersih berarti B jawabannya. Kalau ini kan tontonan, kalau ini yang dibersihkan. Lanjut nomor 2. Hubungan objek pada kalimat, Dodit membawa rak sepatu dan sepatunya. Membawa ini predikat, berarti rak sepatu dan sepatunya ini adalah objek. Ini subjek, secara terpisah keterangan. Setara dengan pola objek pada kalimat, ini pasangan tempat dan yang ditempati. Ini sepatu ini menempati rak sepatu, gitu aja wis. Sepatu menempati rak sepatu. Kakakku sedang mengambil predikat nasi dan ayam goreng. Ini makanan. Siang ini masyarakat desa berkumpul. Ini predikat di balai membawa. Nah, ini membawa predikat amplop dan map. Amplop dan map itu alat pembungkus. Alat pembungkus. Kapten kapal senang minum teh anget dan meminum predikat teh anget dan wedang jahe. Nah, ini minuman. Yang D, mbakku membeli predikat lemari pakaian dan gaun. Nah, gaun ini bendanya yang disimpan di lemari. Oke. Yang E, pagi ini kakak menjemur predikat baju dan celana. Ini adalah pakaian. Berarti sepatu ditaruh di rak. Sepatu tempatnya sepatu, rak sepatu. Kalau ini gaun, tempatnya di lemari pakaian. D jawabannya. Lanjut nomor 3. Hubungan objek pada kalimat, Budi sedang mengerjakan ini predikat bahasa Inggris dan kimia di sekolah. Keterangan tempat. Budi ini subjek. Ini sedang masuk ke predikat. Bahasa Inggris dan kimia pelajaran. Pak guru mengajar pelajaran matematika. Ini pelengkap ini. Pelajaran diajar Pak Guru. Oh ya, ini objek, ini predikat, Pak Guru subjek. Di sekolah, keterangan tempat.
B. Bu guru mengajar. Ini predikat sejarah dan ekonomi. Ini mata pelajaran. Nah. C. Anton belajar fisika. Anton belajar fisika. Ini pelengkap. Untuk persiapan ujian minggu depan. Kan ini berarti. D. Wulan membeli predikat, buku catatan, dan buku tulis. Ini papan tulis, papan tulis. Tempat untuk menulis. Tempat menulis. Roy membaca dan menulis. Nah, ini predikat nih. Materi untuk membaca dan menulis materi. Ini objek ini. Ini predikat. Persiapan ulangan bahasa Indonesia. Berarti B dan D. Antara B dan D. Kalau B ini tempat menulis. Kalau di soal itu kan pelajaran. Pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran kimia. Berarti yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena di objeknya ini adalah sejarah dan ekonomi. Sejarah dan ekonomi itu merupakan pelajaran juga. Lanjut nomor 3. Hubungan objek pada kalimat Pak Lurah membutuhkan pulpen dan buku. Pak Lurah, subjek, membutuhkan. Predikat pulpen dan buku. Ini objek. Pulpen. Alat tulis yang digunakan untuk menulis di buku. Berarti seperti ini. Untuk mengikuti rapat bulanan. Ini adalah keterangan. Di desa ini juga keterangan. Berarti satu kesatuan. Nah, seperti itu. Ini langsung aja. Ini keterangan. Setara dengan Susan menyapu. Predikat. Dan mengepel. Ini predikat. Lantai. Ini objek. Bukan. B. Pelajar yang baik membawa tas dan buku. Tas dan buku. Buku ditaruh di tas. Berarti bukan. Ini keterangan. C. Aku membeli predikat kuas dan kanvas. Kuas dan kanvas. Kuas digunakan untuk menulis atau melukis di kanvas. Nah, cocok. D. Kakakku menggunakan predikat kompor dan minyak. Kompor dan minyak, bahan bakar kompor. Minyak digunakan untuk bahan bakar kompor. Untuk memasak, ini keterangan. E. Pemain voli, ini subjek, membutuhkan predikat sepatu dan net. Sepatu yang digunakan net untuk bermain di lapangan. Berarti yang cocok itu yang B. Benar, pulpen, buku. Bukan B. Tapi yang D. Benar. Pulpen dibuat nulis di buku. Terus, nah ini. Kanvas dibuat nulis, kuas dibuat nulis di kanvas. C jawabannya. Lanjut nomor 5. Hubungan objek pada kalimat tetanggaku, subjek, menjual predikat lele dan gurami. Ini hewan laut. Hasil memancing. Ikan lele hasil memancing. Ini pelengkap ini kayaknya. Pelengkap. Hasil memancing. Bukan keterangan. Ini keterangan ini. Keterangan. Setara dengan pola hubungan objek dengan ayah, subjek, pergi, predikat, ke perpustakaan, dan tempat makanan. Nah, ini keterangan ini. Ini keterangan, bukan berarti. Adikku, subjek, mengonsumsi predikat, obat dan pepaya, objek, karena sakit. Ini keterangan. C. Doni, subjek, membawa predikat, laptop dan ponsel. Ini objek, setiap pergi ke kantor, keterangan. Ini elektronik.
elektronik. Nah, ini obat, ini ya Bu, makanan lah, dimakan. Obat pepaya. Ini obat, ini pepaya makanan. Oke, yang D, di pasir ini keterangan aku subjek menjual, predikat kucing dan kelinci. Ini hewan darat. Untuk dipelihara, ini keterangan. Pandu belajar, predikat fisika pelengkap sejak, ini pelengkap. Sejak pagi tadi, keterangan waktu. Berarti lele dan gurami ini adalah hewan. Nah, ini laptop dan ponsel itu adalah alat elektronik. Berarti yang benar adalah yang D. Kucing dan kelinci itu adalah hewan darat. Kalau lele dan gurami hewan air. Berarti persamanya adalah di ikan. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga di tahun ini, di tahun 2025, kita lolos PNS. Kita diangkat menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.